Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami survei konsumsi pangan tingkat nasional. Saya sendiri, Mela Isnasari, dan teman saya Widatul Islahiyah, Aditya Ubaidillah, dan Anissa Kotronada. Topik yang kita bahas yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua cara pengambilan data, ketiga cara validasi data, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan dari survei konsumsi pangan tingkat nasional. Pertama, definisi. Survei konsumsi pangan yaitu penilaian kandungan zat gizi dalam makanan yang dilakukan secara sistematis dan selanjutnya membandingkan kandungan zat gizi dalam makanan tersebut yang dikonsumsi oleh individu maupun kelompok dengan angka kecukupan gizi seseorang tersebut. Survei konsumsi pangan tingkat nasional dilakukan untuk mengukur pada tingkat kelompok dengan skala besar atau nasional. Pada kelompok ini, kelompok harus dibatasi pada kesamaan karakter dalam umur, jenis kelamin, ataupun dalam kasus. Karakter yang dimaksud adalah karakter yang langsung berhubungan dengan variabel penentuan kebutuhan gizi pada individu. Untuk menghitung tingkat konsumsi masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional pada suatu wilayah atau negara dilakukan dengan cara Food Balance Sheet atau FBS. Materi selanjutnya yaitu ada cara pengambilan data yang akan dijelaskan oleh Nada. Selanjutnya ada cara pengambilan data. Di sini yang pertama yaitu menghitung kapasitas produksi makanan dalam 1 tahun yang berasal dari persediaan, cadangan, impor bahan makanan dari negara atau wilayah lainnya. Terus yang kedua yaitu dikurangi dengan pengurangan untuk bibit, ekspor, kerusakan pasca panen, dan transportasi. Nah, di sini tuh diberikan untuk makanan ternak dan bisa juga dibuat untuk cadangan. Yang ketiga ada jumlah makanan yang ada tersebut dibagi dengan jumlah penduduk. Lalu yang keempat harus diketahui ketersediaan makanan per kapita dan per tahun secara nasional. Yang ketiga, cara validasi data. Pertama, dilakukannya observasi langsung terhadap makanan yang akan dikonsumsi oleh responden. Selanjutnya, melakukan penimbangan pada semua bahan makanan yang sudah dipilih sebelum mulai makan. Yang ketiga, melakukan perbandingan 2 metode yang akan digunakan dengan survei konsumsi pangan. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan biokimia terhadap variabel yang berhubungan dengan fisiologis dan zat gizi. Baik, kemudian kelebihan dan kekurangan FBS. FBS ini memiliki kelebihan, dia dapat melihat kondisi ketersediaan pangan dalam skala makro atau besar. Dia juga mendeteksi dini munculnya kasus malnutrisi, lalu memungkinkan digunakan pada wilayah dengan ketahanan pangan yang rendah. Dan dia juga sebagai fungsi monitoring dan evaluasi berkelanjutan penyediaan pangan penduduk. Untuk kekurangannya, FBS ini tidak dapat memberikan informasi tentang distribusi dari makanan yang tersedia untuk berbagai daerah dan gambaran distribusi di tingkat rumah tangga atau perorangan. Dia juga tidak dapat dipakai untuk menggambarkan perkiraan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan status ekonomi, keadaan ekologi, keadaan musim, dan lain sebagainya. Begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.